Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Hamdan wa warahmatullahi wabarakatuh. syukranillah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kabar? Alhamdulillah bil khair, Ibu. Alhamdulillah. Ayyuhal musyahidunal kiram, pada kesempatan hari ini kita sudah hadir di studio Humas IAIN Ambon untuk kita berbincang tentang program studi pendidikan bahasa Arab yang pada hari ini saya mengundang khusus salah satu mahasiswa terbaik kita dan sekaligus juga ketua Himapro, Himpunan Mahasiswa Program Studi Pendidikan Bahasa Arab. Baiklah, untuk tidak berlama-lama kita minta saudara kita untuk memperkenalkan diri. Ya, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, perkenalkan, nama saya Randika Tuangke. Saya mahasiswa program studi pendidikan bahasa Arab. Sekarang sudah semester 3. Alhamdulillah, sudah banyak pelajaran yang saya dapatkan di bahasa Arab ini. Ya, ayyuhal musyahidunal kiram, perlu diketahui ya bahwa adik kita Randika ini sudah 2 kali berturut-turut memperoleh prestasi sebagai mahasiswa terbaik tingkat fakultas. Ya, walaupun yang pertama IPK-nya berapa? Pertama itu 3,96. 3,96 berarti meraih peringkat 3 ya? Peringkat 3 terbaik ya. Terbaik 3. Dan alhamdulillah pada hari ini ya, di semester ini mendapat peringkat terbaik ya dengan IPK 4,00 ya. Ini merupakan prestasi yang luar biasa di mana pada semester genap kemarin ya, sekarang masuk semester ganjil, di genap kemarin semester 2 mahasiswa bahasa Arab ada 4 orang yang IPK-nya mencapai kumulot yaitu 4,00, ada sebanyak 4 orang. Perlu diketahui ya bahwa program studi bahasa Arab ini sudah mendapatkan izin operasional sejak tahun 2021, yaitu SK Kementerian Agama nomor 842 tahun 2021 dan mendapat predikat akreditasi baik. Dan pada awal tahun 2022 menerima mahasiswa angkatan pertama yang generasinya Randika ini ya. Sebanyak 51 mahasiswa. Dan alhamdulillah sudah hadir ya di Maluku, bahwa program studi pendidikan bahasa Arab ini merupakan satu-satunya ya program studi bahasa Arab di Maluku ini. Dan ini menjadi peluang yang sangat besar bagi saudara-saudara yang ingin mendaftar. Karena apa? Survei yang sudah saya lakukan secara singkat ya, kita lihat di madrasah-madrasah, di sekolah-sekolah yang ada mata pelajaran bahasa Arab, rata-rata hanya 1-2 ya di seluruh provinsi Maluku ini yang guru bahasa Arabnya berkualifikasi sarjana pendidikan bahasa Arab. Nah, tentunya ini menjadi peluang yang besar bagi masyarakat yang ingin khususnya menjadi profesi sebagai guru bahasa Arab ya, sehingga lulusan ini insya Allah akan dinanti oleh masyarakat. Masyarakat akan berbondong-bondong untuk merekrut alumni bahasa Arab ini menjadi guru-guru bahasa Arab di sekolah masing-masing. Baik ya, Ibu ingin kita ngobrol-ngobrol Randika terutama tentang bagaimana kok bisa gitu ya memilih jurusan bahasa Arab ini, kalau tidak milih jurusan yang lain gitu. Ya. Jadi saya kan dulu di MA ya, dulunya sekolah di madrasah dulu kan mulai menghafal Quran Ibu. Dari salah satu SMA itu mulai hafal sampai alhamdulillah di tahun 2012 itu saya alhamdulillah bisa selesai hafalan saya. Jadi dari hal itulah membuat saya ingin sampai 30 juz ya. Ya, insya Allah. Alhamdulillah. Ya, tapi
itu pengen juga mengembangkan bahasa Arab, karena kan memahami Al-Quran kalau menghafal tapi tidak memahami kan sama saja kan. Jadi ketika melihat pas di bahasa apa di Yayan Ambon ada bahasa Arab, ya saya masuk di bahasa Arab gitu Ibu. Ya, ini kabarnya Ibu pernah dengar Dika ini pernah kuliah di Unpati ya? Iya. Aha. Ya, Itu dulu pernah. bagaimana itu? Sudah pernah kuliah, kok nggak sayang gitu mau menyelesaikan kuliahnya? Kok tiba-tiba beralih ke IAIN Ambon gitu? Ya, jadi ceritanya memang dulu saya kuliahnya di Unpati, ambilnya pendidikan matematika. Kurang lebih saya sudah sampai semester 6. Ya, jadi saya lulusan 2014 Ibu. Ya, yang menjadi apa namanya yang paling tua lah di bahasa Arab. Jadi pernah kuliah di Unpati itu sampai semester 7 ya. Jadi setelah itu saya kan pas dipanggil jadi imam masjid di Waringin. Masya Allah. Jadi imam masjid di Waringin itu jadi tertarik untuk kuliah di Timur Tengah ya. Jadi saya ketika itu saya ngurus juga Ibu kuliah di Timur Tengah itu di Madinah sama di Sudan. Karena sudah Ya. merasa punya bekal juga ya hafalannya. Ada punya hafalan, jadi tertarik juga mungkin kuliah di luar negeri. Tapi kemarin itu karena COVID ya Ibu, 2019 2020 itu ada COVID. Jadi saya tidak jadi berangkat, terhambat juga. Yang ke Sudan itu sama Ustadz Hidayat ya, Ustadz Hidayat yang mengusulkan saya untuk kuliah ke Sudan. Akan tetapi kemarin ada diskomunikasi dari pihak sana, akhirnya saya tidak jadi berangkat. Ya, jadi sudah saya balik ke Ambon. Pengembangan hafalan saya ditambah lagi. Jadi saya pas itu lihat di Yayan Ambon ya, di Yayan Ambon ya ada bahasa Arab. Ya, saya ambil hikmahnya juga kan. Ketika saya imam di Masjid Waringin itu tidak ada imam Ibu. Jadi saya sendiri. Mungkin Allah ingin saya tetap di Ambon untuk bisa mengembangkan dakwah di Ambon. Dakwah di Ambon, mungkin amanahnya juga kan karena belum ada yang ganti gitu ya. Jadi imam di Waringin. Jadi saya sudah kurang lebih 6 tahun Ibu jadi imam di Waringin. Ya, imam muda lah. Sejak lulus SMA berarti ya sudah menjadi imam. Iya, lulus SMA itu mulai belajar jadi imam, alhamdulillah dipakai di Waringin itu. Karena kebetulan imamnya waktu itu sakit dan saya dipanggil Ibu. Nah, imamnya ya pas berapa bulan sudah almarhum, sudah dipanggil oleh Allah. Ya di situ mungkin ya tujuannya Allah memanggil saya ke situ itu, menggantikan imam yang sudah tidak ada gitu. Dan insya Allah ini adalah pilihan yang terbaik ya. Ya Ibu. Jadi pas semester saya balik ke Ambon, pas lihat bahasa Arabnya ada di Yayan, ini mungkin peluang saya untuk lebih mengembangkan bahasa Arab. Tujuannya ke depan nanti rencananya sih S2-nya nanti pengen di Mesir insya Allah. Insya Allah, amin. Mudah-mudahan Allah kabulkan ya. Ya Ibu. Ya, dan memang coba Ibu ingin mendengar suara merdunya ketika menjadi imam. Dibaca beberapa ayat. Surah. Terserah saja. Al-Waqiah Ibu. Beberapa ayat aja ya Ibu, tidak semua. Oke, baik Ibu. Setengah halaman depan itu. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqi'ah ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بثا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم
ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون صدق الله العظيم. Masya Allah, tabarakallah. Ini kalau saya punya anak yang usia nikah ini saya ambil mantu ini. Iya. Memang Masya Allah ya, sesuai dengan visi misi Prodi Pendidikan Bahasa Arab bahwa ingin menjadi program studi yang mampu mengintegrasikan antara ilmu, keislaman, budaya, dan teknologi. Nah, ini tepat sekali ya. Jadi Radika yang memilih jurusan Bahasa Arab, kemudian sudah istilahnya secara alami gitu ya, sudah mengabdi di masjid sebagai imam. Insya Allah ini akan tentunya akan berproses lagi. Sekarang masih semester 3. Ya ke depan tentu potensinya akan bisa lebih dikembangkan lagi sehingga salah satu unsur pengabdian ya kalau di perguruan tinggi kan sebagai tridharma itu pengabdian, pendidikan, dan penelitian. Nah, dua hal lain yang memang nanti perlu berproses dulu ya, diasah sehingga tiga komponen dari tridharma perguruan tinggi ini bisa dicapai dengan maksimal ketika lulus nanti, insya Allah. Ya, luar biasa. Baik, tadi sudah tahu ya latar belakang dari kenapa memilih program studi bahasa Arab. Memang ini sudah istilahnya panggilan hati gitu ya, karena memang betul-betul ini berdasarkan pilihan sendiri dan berdasarkan kebutuhan. Sekarang sudah di semester 3, kira-kira apa yang sudah dirasakan atau sudah diperoleh gitu ya selama berproses 2 semester ini? Ya, jadi alhamdulillah banyak pelajaran yang saya dapatkan di pendidikan bahasa Arab ya, terkait dengan apalagi ilmu bahasa Arab ya, bahasa Araban yang memang saya dari MA tapi memang pendalaman bahasa Arabnya itu belum ada ya, kayak sekolah biasa, SMA biasa, madrasah biasa ya, ajar bahasa Arabnya ya sebatas fil madi, fil mudhari, ya sekilas-sekilas aja. Tapi pada saat masuk ke pendidikan bahasa Arab baru sadar ternyata memang pelajaran bahasa Arab itu banyak ya, banyak hal yang harus dikuasai ya, apalagi nahwu, shorof, terkait dengan tasrif ya, tasrif, ada fi'liyah, ada jumlah ismiyah itu yang membuat saya merasa wah berarti selama ini saya belajar bahasa Arab masih kurang ya, hanya di permukaannya saja. Iya, jadi permukaannya merasa sudah hafal, apalagi kan biasa dia mah itu kan hafal huwa, huma, hum, ya huma itu kan cuma sebatas sekedar tahu aja terkait dengan itu. Ya, jadi ya ketika di bahasa Arabnya baru sadar ternyata terkait dengan pembelajaran bahasa Arab ini masih banyak ya, harus dialami gitu. Ya, pembacaan kitab dan lain sebagainya. Itu Ibu. Jadi selama 2 semester ini ada kendala-kendala apa? Ya, kendalanya itu memang menyesuaikan nih Bu, karena kan ada teman-teman yang dari pesantren nih Bu, kadang juga jaga minder gitu. Jadi ada teman-teman pesantren yang mungkin kemampuan bahasa Arabnya sudah biasa ya. Kalau di pesantrennya kan tiap hari dia berbicara bahasa Arab ya. Tapi kalau di MA itu kan ya bahasa Indonesia biasa saja. Memang belum mendalam gitu. Nah, itu masih merasa minder dengan teman-teman pesantren. Tapi yang membuat saya semangat untuk belajar bahasa Arab itu saya tuh punya moto Ibu. Moto saya itu dalam matematika, kan saya dari pendidikan matematika ya. Saya motonya tuh jika P maka Q. Jadi analoginya jika orang lain bisa, insya Allah saya juga bisa gitu. Jadi walaupun saya dari MA, saya masih bisa berusaha untuk bisa bersaing dengan teman-teman dari pesantren itu.
Jadi bukan dijadikan sebagai kelemahan, jadi dijadikan sebagai tantangan ya. Tantangan Ibu itu dengan adanya teman-teman yang alumni pesantren menjadi motivasi buat Dika untuk bisa sejajar lah dengan mereka. Iya. Ini kan sekaligus Dika sebagai ketua Himapro ya. Jadi Ibu lihat memang ada, kalau di Bahasa Arab ini sekitar 50% lah ya yang backgroundnya itu berasal dari SMA. Tentunya ini sesuatu yang berat untuk kita bisa mengangkat sesuai dengan target capaian. Tapi itu bukan hal yang mustahil untuk kita bisa bersaing dengan program studi pendidikan bahasa Arab di kampus-kampus yang lain ya. Jadi program apa saja yang dicanangkan di Himapro untuk bisa membantulah ya meningkatkan kapasitas teman-teman khususnya di bidang bahasa Arab. Jadi pada saat sudah 2 semester ini, alhamdulillah teman-teman dari, kan ada bidang Ibu, ada bidang bahasa, ada bidang pembinaan Al-Quran, ada bidang minat bakat dan juga bidang humas. Itu alhamdulillah bidang-bidang itu memiliki tujuan ke depan untuk pengembangan internal dulu Ibu. Karena internal kita kan banyak dari SMA ya Ibu. Jadi yang dari pesantren itu mungkin bisa dihitung dengan jari saja. Tapi kalau dari SMA itu banyak Ibu. Jadi memang kita harus butuh pembekalan atau pembinaan khusus bagi mereka. Jadi Himapro itu membuat programnya ini pembinaan di bahasa Ibu. Jadi setiap minggu atau 2 minggu sekali atau dalam seminggu itu 2 kali pertemuan, itu pembinaan bahasa Arab langsung dari dosen atau juga dari teman-teman yang memiliki kapasitas yang lebih dari bahasa Arab. Itu program yang kita canangkan di bahasa. Ya, sementara ini lagi kita buat juga pembinaan Quran untuk pembacaan Quran dengan baik, dengan benar, dengan sesuai dengan hukum tajwid. Ya, itu yang kami lakukan. Dan juga di bagian humas itu kita banyak membuat video-video tentang pembinaan kita, kegiatan bahasa Arab itu untuk mempromosikan bahasa Arab ini kepada mungkin mahasiswa-mahasiswa baru yang ingin mendaftar di bahasa Arab ya, atau di YAIN, atau insya Allah yang kedepannya bisa menjadi UI nanti. Nah, itu yang kami lakukan, dan memang pembinaan internal yang kami lebih utamakan karena itu kebanyakan dari SMA. Tapi kita berusaha untuk membuat mereka nyaman di bahasa Arab, karena memang ada teman-teman di pesantren yang punya kapasitas tinggi, tapi kita juga tidak boleh meremehkan teman-teman kita yang dari SMA itu, karena kalau ada niat pasti insya Allah ada jalan ya. Jadi kita berusaha terus membuat mereka agar tetap bertahan di bahasa Arab dan berusaha bisa berbahasa Arab, karena bahasa Arab ini adalah bahasa yang paling penting dalam kita memahami Al-Quran sebagai petunjuk hidup kita. Gitu Ibu. Ya, jadi teman-teman semua yang masih berminat untuk mendaftar di program studi bahasa Arab, jangan khawatir ya. Selain ya, Ibu sebagai Kaprodi membuat program-program perkuliahan yang insya Allah sesuai lah dengan target-target capaian ya. Nanti dari Himapro juga diimbangi dengan program tambahan di luar perkuliahan ya, sehingga itu menambah kemampuan dan menambah wawasan bagi teman-teman khususnya nanti di bidang kebahasaan. Dan memang kita ingin mencanangkan ya, kalau sesuai dengan aturan Kementerian Agama bahwa seluruh mahasiswa yang kuliah di PTKI ya atau fakultas agama di universitas umum itu minimal harus mempunyai mencapai target dia hafal juz 30 ya, 1 juz dari 30 juz di Al-Quran. Tetapi kita ingin ke depan mencoba untuk lebih unggul ya, melampaui bisa menghafal 2 juz atau 3 juz selama perkuliahan. Dan insya Allah ini bisa, karena input dari mahasiswa kita di bahasa Arab ini banyak yang sudah menghafal atau punya hafalan, misalnya seperti Randika ini 30 juz, ada beberapa orang dan yang lain juga sudah menekuni hafalan mereka. Insya Allah kita bisa ya melampaui standar minimal yang dicanangkan oleh Kementerian Agama. Ya. Jadi profil lulusan dari
prodi pendidikan bahasa Arab ini bukan hanya menjadi guru ya, Dika ya. Ya. Nanti kalau misalnya bakatnya bisa dikembangkan, berkembang lagi menjadi imam masjid atau menjadi dai, Insyaallah. atau bahkan bisa apa istilahnya mandiri ya, untuk bisa membuat lembaga pendidikan sendiri ya. Saya lihat di Maluku ini masih langka ya, lembaga-lembaga pendidikan kursus ya, tidak seperti di Jawa yang sampai terkenal misalnya seperti di Pare Kediri itu ya, sampai ada kampung Arab dan kampung Inggris. Nah, ini merupakan peluang yang besar untuk kita di Maluku, karena lembaga-lembaga kursus semacam itu mungkin hanya 1-2 saja ya di lingkungan kita ini. Baik, selanjutnya untuk ke depan mungkin harapan-harapan apa yang ingin disampaikan? Sebagai Ini mahasiswa. kan semester 3. Nah, nanti kedepannya seperti apa yang ingin diharapkan sebagai mahasiswa? Ya, ini harapan ya dari saya sendiri. Memang pengennya ya bisa selesai di bahasa Arab itu tepat waktu ya. Itu memang target pertama, dan mencapai nilai yang maksimal lah. Cum laude insyaallah itu yang pengen saya. Ini tantangan berat ya. Ya. Sekarang semester 2, 4 berarti kalau nggak boleh turun. Ya, Mudah-mudahan bisa 4 terus bisa ya. bertahan ya. Dengan berkah Al-Quran insyaallah. Ya, semua tergantung dari pribadi masing-masing ya. Kalau memang kita pengen mencapai hasil yang baik, itu jangan lupa kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi selalu ibadah, berdoa, dan juga berusaha untuk belajar lebih baik lagi. Yang paling penting adalah akhlak kita ya, harus dijaga ya, kepada dosen walaupun kepada teman-teman dan juga kepada orang lain ya. Akhlak kita yang paling penting, karena pencapaian kita itu bukan dilihat dari kemampuan saja, tapi juga akhlak kita kepada orang lain, itu yang paling penting. Ya, itu harapannya. Mungkin teman-teman yang di sana ingin mendengar atau tips-tips dari Dika ya. Gimana sih? Nah, sudah jadi imam, mungkin ada kegiatan-kegiatan yang lain gitu. Coba diceritakan dulu. Selain jadi imam, ada kegiatan apa lagi? Lalu kemudian tips-tipsnya supaya ya banyak kegiatan tapi tetap bisa berprestasi itu gimana caranya? Ya, yang langkah yang paling penting yakni kita membagi waktu atau memanage waktu dengan baik ya. Jadi ingin menjadi seorang imam itu memang bukan hal yang mudah ya. Awal-awal juga kan saya ya gemetar juga pertama jadi imam, Ibu. Ya, itu memang manusiawi ya. Ya, memang menjadi seorang pemimpin itu tidak mudah, pasti berat ya. Ya, jadi ketika saya imam itu ya yang kita lakukan yakni banyak manage waktu, mengatur waktu ya, Ibu. Jadi antara waktu kuliah dengan waktu kesibukan. Kesibukan saya sih selain juga jadi imam, saya ngajar juga di TPQ, saya pimpinan TPQ juga, tahfizul Quran. Kemarin juga baru 2021 itu baru selesai menghatamkan 30 orang. Nah, itu yang target pencapaian pertama, yang sekarang ini murid saya sudah 50 orang ya. Jadi aktivitas kuliah itu kan pagi, Bu. Jadi saya ngajarnya itu reguler tuh malam. Jadi habis maghrib sampai habis isya sampai jam 10 itu ngajarnya, yang laki-laki maupun perempuan. Nah, itu aktivitas selain jadi imam juga di Waringin. Ya, terus saya juga kan alhamdulillah biaya sendiri ya, untuk kuliah ini saya biaya sendiri. Saya di samping memang dikasih juga oleh pihak masjid, saya juga buka privat, Ibu, privat ya, ngajar anak-anak yang pengen anaknya menghafal Quran juga itu. Oh, ngajar privat. Ya, privat ya, Al-Quran juga. Ya, Al-Quran juga. Hafalan dan juga bahasa Arab ya. Ya, saya ajar bahasa Arab. Sudah berani ya? Iya. Kasih privat bahasa Arab. Masya Allah. Coba-coba saja, Bu. Ini baru semester 3 sudah. Ya, jadi sambil belajar juga, Ibu, kan mengajar bahasa Arab. Supaya ilmunya terus mengalir ya. Ya, karena kan kedepannya kita selesai dari yayan kan menjadi guru bahasa Arab juga kan. Ya, dari situ saya juga belajar mengajar kepada anak-anak ya, mulai menghafal mufrodat, ya, percakapan dan lain sebagainya. Itu aktivitas saya, Bu, kalau malam biasa. Habis itu saya belajar biasa kalau malam, saya murojaah juga, Ibu. Biasa kalau habis sebelum subuh, kadang subuh kalau bangun saya murojaah juga. Habis itu ke kampus baru ikut kuliah. Itu saja, Bu, aktivitas. Mungkin kalau bisa disimpulkan lebih kepada komitmen waktu ya. Kalau waktunya murojaah ya bagaimanapun kondisinya harus murojaah. Waktunya ngajar ya harus ngajar gitu ya.
Ya, kalau saya Kalau tuh tidak komitmen berarti kan bisa berantakan itu. ya, kalau saya tuh buat itu Ibu, buat jadwalnya Ibu. Jadi diatur dari jam sekian sampai jam sekian ini buat lakukan apa aja. Jadi misalnya dari jam 3 sampai jam 4 tuh fokus sholat malam. Habis itu jam 4 sampai jam sekian tuh murojaah. Murojaah dulu 1 juz, 1,5 juz Ibu sesuai Satu kemampuan. hari berapa rata-rata umumnya kalau murojaahnya? Kalau sekarang ini karena kesibukan kuliah saya bisa muraja 1 juz saja Ibu, 2 juz gitu ya. Tapi dulu kalau sebelum kuliah saya bisa 5 juz sehari muraja terus. Normalnya ya, Iya. supaya tidak terlalu Iya. jauh ini Ya, tapi memang yang perputaran ya, hafalannya. yang paling sulit itu yakni kita menjaga hafalan ya. Kalau menghafal itu mudah Ibu. Menghafal itu mudah ketika sudah di ada otak itu mudah, tapi ketika menjaga itu yang susah Ibu. Karena menjaga nih, persoalan menjaga bukan menjaga hafalan aja, tapi menjaga mata, menjaga diri, akhlak dan lain sebagainya, itu juga bagian dari proses menjaga hafalan gitu. Ya, itu tips-tipsnya Ibu ya. Tips-tips bagi teman-teman yang ingin menghafal Quran ya. Itu yang tadi ya saya bilang, menghafal Quran itu tidaklah sulit, tapi semua orang bisa, tapi tergantung dari dia yang punya keinginan untuk menghafal Quran. Karena sejatinya dalam Al-Quran sudah jelas bahwa orang-orang yang menghafal Quran itu bisa mendapatkan kemuliaan yang terbaik di akhirat nantinya. Itu menjadi motivasi saya juga dalam menghafal Quran. Tipsnya sampai itu juga yang paling penting membagi waktu ya, di antara waktu menghafal dan waktu murojaah itu harus seimbang. Jangan menghafal tapi padahal hafalnya berpindah bukan menambah. Itu kan kadang kayak gitu Ibu ya. Hafalan lama tetap harus Ya, dipertahankan. Itu jadi tadi atur murojaah waktu, ya. waktu murojaah dan waktu itu. Ya, itu menjadi apa namanya? Mahasiswa yang juga aktif jadi imam, jadi penghafal Quran, mengajar juga, itu semua tergantung dari kita yang bisa membagi waktu gitu. Ya, bagi waktu. Itu yang paling penting. Selanjutnya mungkin terakhir ya, apa yang ingin disampaikan kepada teman-teman yang ini lagi proses pembukaan pendaftaran mahasiswa baru ya. Kita sampai tanggal 31 Juli 2023 ini ya. Berarti masih ada peluang beberapa hari. Teman-teman yang di luar sana masih punya kesempatan ya untuk mendaftarkan diri ke IAIN Ambon, khususnya di program studi pendidikan bahasa Arab. Ya. Dika ingin menyampaikan pesan apa buat teman-teman yang akan mendaftar di IAIN Ambon ini? Ya, pesan kepada teman-teman sekalian yang paling penting untuk bisa bergabung di IAIN Ambon ya. Bergabung di IAIN Ambon itu yang paling penting. Teman-teman harus fokus ya. Kalau memang mau sungguh-sungguh kuliah, memang masih mengandalkan beban orang tua, jadi fokus kuliah. Sungguh-sungguh, jangan sampai orang tua sudah bayar mahal-mahal SPP-nya atau uang semesternya tapi dia tidak kuliah baik-baik ya. Jadi itu yang paling penting. Dan juga teman-teman kalau mau bergabung di bahasa Arab jangan minder dengan teman-teman yang punya kemampuan lebih. Tapi yang paling penting kita berusaha, insya Allah kita pasti bisa mencapai pemahaman kita sesuai dengan teman-teman yang dari pesantren itu yang memiliki kemampuan bahasa Arab yang baik itu. Ya, itu saja Ibu. Dan jangan lupa ya, ketika nanti lulus dari program studi pendidikan bahasa Arab, peluangnya bukan hanya sekedar menjadi guru. Itu profil utama ya, tetapi nanti banyak peluang yang bisa diperoleh ya. Yang saya sampaikan tadi bisa menjadi mendirikan lembaga kursus ya misalnya, atau menjadi penerjemah ya, kemudian bisa menjadi pengembang bahan ajar bahasa Arab ya, atau membuat kamus dan seterusnya. Nah, itu keterampilan untuk mengarah ke sana itu nanti kita godok ya di perkuliahan-perkuliahan di tiap semesternya. Mungkin itu saja dulu ya obrolan kita pada hari ini. Mudah-mudahan memberikan manfaat buat semuanya. Jangan lupa ya, masih ada kesempatan untuk mendaftar di program studi pendidikan bahasa Arab IAIN Ambon. Kita tunggu kabar dari teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.